Oke, saya akan mulai acara Obras pada hari ini sesuai dengan yang janji saya minggu lalu. Kita tidak selesai, makanya kita harus sambung ya ke seri kedua hari ini tentang khusus tentang atominya ya, karena memang atomi itu nggak bisa kita kupas gabung-gabung seperti itu, karena untuk membahas yang namanya MLM dengan money game ya, itu saja sudah menghabiskan waktu cukup banyak. Nah, Bapak dan Ibu, seperti kita tahu, sewaktu kita selesai obras minggu lalu, ya hari Jumat, jarak 1 hari kemudian, semua robot trading dibekukan. Ya, saya tidak tahu apakah ada orang OJK yang ikut dengar saya waktu obras, orang Bapepti juga ada ikut saya ya. Tapi kok bisa kebetulan sekali sehari sebelumnya kita membahas tentang money game ya, begitu banyak penipuan-penipuan melalui money game. Sehari kemudian semua ya robot trading dibekukan dan sampai muncul hashtag withdraw all ya. Masalahnya bisa withdraw atau tidak gitu. Pertanyaannya sekarang, lu suruh orang withdraw, masalahnya mau withdraw kemana kalau platformnya saja sudah dibekukan ya kan? Ya yang membuka perusahaannya mah sudah cabut gitu ya kan? Ya tinggal sekarang pemain-pemainnya itu yang luntang-luntung nggak jelas mau kemana ya, ngambil uangnya ya. Bapak dan Ibu, itulah ya, sekali lagi, karena yang saya sudah bilang kemarin, di pasar selalu ada psikologinya, yaitu fear and greed ya, saya sudah bilang, ketakutan dan keserakahan ya. Takut tidak kebagian, serakah kalau sudah untung, pengen lebih banyak gitu. Nah, itulah yang suka dimainkan oleh pelaku-pelaku usaha yang memang menciptakan model-model money game yang akhirnya menjerat begitu banyak korban ya. Selalu dari tahun ke tahun selalu ada saja yang baru dan selalu ada saja yang ikutan gitu ya. Itu karena sudah namanya manusia ya, selalu serakah, pengen lebih, pengen cari uang gampang ya, tidak mau bekerja susah-susah gitu ya. Nah, sekalinya ditawarkan yang benar, alasannya banyak gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya tidak membahas ke situ lagi, cuman saya membahas mengenai apa sih yang merupakan kelebihan dari marketing plan di di Atomi ya. Kekuatannya apa Bapak dan Ibu? Kenapa sampai saya secara pribadi menganalisa dan tertarik Bapak dan Ibu ya, tertarik terhadap Atomi ini ya. Karena tidak masuk akal Bapak Ibu ya. Saya sudah menghabiskan waktu seperti tadi Bu Rini bilang 27 tahun di industri network marketing. Saya yang di perusahaan terakhir juga sudah 22 lebih tahun, tetapi saya bersedia untuk meninggalkan dan memulai kembali dari nol. Ya, saya benar-benar memulai Atomi ini waktu 15 Mei 2021 ya, sekitar 8 hampir 9 bulan yang lalu, benar-benar saya masuk ke Atomi itu seorang diri. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap saya masuk ke Atomi membawa pasukan, membawa jumlah orang yang banyak, Anda salah besar. Ya, saya masuk ke Atomi sama dengan Anda semua, yaitu seorang diri. Walaupun saya mempunyai latar belakang memiliki network yang besar, saya seorang top leader di perusahaan tersebut, tapi satu orang pun saya tidak bawa. Jadi kalau ada anggapan Pak Ken masuk ke Atomi membawa sekumpulan orang, makanya bisa cepat dan sebagainya, Anda salah besar. Ya, saya sering sharing dengan Bu Rini bahwa saya masuk ke Atomi itu cuma seorang diri, berdua dengan istri, bagaimana kita mengerjakan Atomi ini. Nah, karena marketing plan Atomi itu saya memahami dan saya melihat kekuatannya, maka saya menjiwai di dalam menjalankan Atomi ini. Walaupun saya memiliki upline, yaitu adik saya sendiri ya, mungkin semua banyak yang sudah kenal, yaitu Sharon Rosemaster Mike Surjadi yang ada di Kanada, yang Anda sering nonton dari YouTube-nya di Atomi Internasional. Nah, tapi karena jarak jauh dan seperti itu, dan dia juga menganggap saya sudah punya pengalaman lebih dari dia, ya dia juga nggak terlalu banyak mau mengintervensi cara saya ataupun banyak membina saya, paling hanya memberikan informasi-informasi seputar produk, seputar Atomi, perkembangan yang ada, karena informasi seperti ini mungkin dia lebih dahulu dan lebih banyak tahu. Tetapi cara menjalankan seperti apa, membedah marketing plan seperti apa, saya lebih autodidak Bapak dan Ibu. Nah, hari ini saya akan meng-highlight beberapa poin mengenai kelebihan dari Atomi, ya, dari marketing plan. Nah, Bapak Ibu tahu ya, Atomi ini selalu sering disama-samakan dengan binary. Ya, saya tidak tahu seberapa Anda sering di lapangan ketemu orang bilang
Oh, Atomy binary ya. Oh, Atomy juga money game itu karena main skemanya binary. Nah, Bapak dan Ibu harus bisa membedakan yang namanya binary itu apa sebenarnya. Nah, Atomy kenapa menggunakan binary? Karena binary itu tidak lebih tidak kurang hanya bentuk atau formasi. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang tim bola, siapa yang suka bola sama seperti saya ya? Saya suka nonton sepak bola ya, tapi Piala Dunia saja ya. Dulu saya aktif sebagai pemain bola waktu saya masih SMA dan kuliah ya. Saya ini striker ya, yaitu yang di depan ya. Selalu mau cetak gol gitu ya. Karena saya kecil, lincah, larinya cepat ya, gampang selap-selip gitu ya di pertahanan belakang musuh. Nah, kalau Anda melihat permainan sepak bola, selalu ada yang namanya susunan atau formasi. Pertanyaan saya, mana formasi yang paling bagus? Tidak ada, Bapak dan Ibu. Formasi 3-3-4, formasi 1-5-4, semua itu tidak ada mana yang lebih bagus. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kenapa? Karena disesuaikan dengan pemainnya. Ya, karakteristik setiap pemain dan dari setiap negara itu berbeda-beda. Nah, formasi mana yang paling jujur, formasi mana yang paling curang? Juga tidak ada, Bapak dan Ibu. Kembali lagi ke mentalitas pemainnya dan arahan darinya. Kalau pelatihnya culas, semua pemain disuruh main kasar. Betul nggak Bapak dan Ibu? Mau formasinya bentuknya 3-3-4 kek, 1-5-4 kek, ya. Mau semuanya di belakang atau semuanya di depan, sama saja. Jadi binary buat saya tidak lebih tidak kurang hanyalah sebuah formasi. Artinya teknik penyusunan grup. Tetapi kembali lagi Bapak dan Ibu, cara kita menjalankan bisnis ini bersih atau tidak bersih kembali dari filosofi perusahaan yang ditentukan di awal, yaitu dari CEO kita. Nah, CEO kita mempunyai satu pandangan dan mempunyai satu pengalaman di industri network marketing atau MLM itu sudah lama. Beliau itu saat ini menjadi CEO Council di World Federation Direct Selling Association. CEO Council itu bukan sembarangan Bapak dan Ibu. Itu dewan para CEO. Jadi beliau bukan anggota, tetapi dewan para CEO. Ini harus dibedakan. Sekedar jadi anggota semua orang bisa. Tapi menjadi duduk di dewan, itu harus mempunyai satu kredibilitas, yang kedua reputasi, yang ketiga prestasi. Kalau tidak ada itu semua, mimpi Anda mau duduk di dewan, Bapak dan Ibu. Jadi CEO Park kita harus bangga. Kenapa? Karena beliau tuh duduk di dewan CEO Council. Dan beliau sebagai ketua APLI-nya di Korea, begitu. Itu suatu kebanggaan, Bapak dan Ibu. Benar-benar beliau ini sangat paham tentang industri ini. Itu sebabnya kenapa waktu beliau menciptakan Atomy di 2009, beliau mau membuat satu terobosan di industri MLM. Makanya sistem Atomy, marketing plan-nya berbeda dengan apa yang pernah Anda ketemu. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu satu sistem atau marketing plan seperti Atomy. Belum ada. Ya, menurut saya ini adalah satu terobosan yang Mr. Park dibuat dan marketing plan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Seandainya ada perusahaan yang mau mencoba menjiplak, ya bisa saja. Tetapi apakah kuat untuk menanggung ya beban-beban biaya yang begitu besar? Contohnya, apa yang merupakan satu kelebihan daripada sistem atau marketing plan dari Atomy? Yang pertama, delivery-nya. Bapak dan Ibu, Anda jangan menganggap enteng ya dus-dus yang Anda terima di rumah Anda saat Anda berbelanja. Dus itu biaya, Bapak dan Ibu. Kalau nggak percaya, Anda pergi ke percetakan, ya. Anda coba tanya mau bikin dus itu berapa. Kita beli sunscreen satu, dusnya segede bagong, Bapak dan Ibu. Itu biaya. Kita kadang beli satu produk, dus yang datang itu kapasitasnya melebihi lebih besar dari produk. Itu extra cost. Siapa bayar? Anda bayar? Atomy bayar, Bapak dan Ibu. Yang kedua, ongkos kirim. Mungkin Anda pikir ongkos kirimnya 10.000 kalau kayak di Jakarta, Jabodetabek mungkin 10.000 ya. Kalau kayak ke Pulau Jawa mungkin sekitar 14.000 kalau dari sini ya. Kalau ke Sumatera mungkin memang agak mahal 30, ke Manado jauh lebih mahal bisa sampai 50, 60. Nah, Bapak dan Ibu,
Itu semua kalau Anda bandingkan dengan yang ongkos kirim yang ada di pasaran, ya, seperti ekspedisi-ekspedisi yang lain, mungkin harganya tidak terlalu jauh beda, atau Atomi agak mahal sedikit. Tapi Anda harus lihat dari segi apa? Dus yang pertama, ya, dus itu harus dihitung. Wrapping, bubble wrap, ya, itu semua harus dihitung. Dan itu sudah pasti jadi lebih murah, ya. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita jalankan, bisnis yang kita miliki, yaitu Atomi kita ini, ya. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, Anda juga harus sadar, ya, bahwa kalau Anda belanja mencapai kuota minimal, ya, dan kirim ke center, mau berapa kecil pun barang itu gratis kan ongkos kirim. Siapa yang tanggung? Itu Atomi yang tanggung, Bapak dan Ibu. Atomi yang tanggung semua ongkos kirim. Nah, pertanyaan saya, dalam satu hari ada berapa kiriman? 1.000? Lebih. 10.000? Lebih, Bapak dan Ibu. Taksiran saya sekitar kita anggap rata-rata saja ya, 20 sampai 30.000 kiriman. Nah, Anda hitunglah dengan ongkos kirim yang paling murah saja. 10.000 saja. 10.000 dikali 20.000. Kita nggak usah anggap banyak lah. 20.000 transaksi dalam satu hari. Dikali 10.000. Berapa Bapak Ibu? 200 juta. Dikalilah 200 juta dengan 25 hari kerja. 5 hari tidak ada kegiatan, ya. Jadi 200.000 25 hari dikali dengan berapa tadi? 200.000. 20.000 dikali 10.000 berarti 200 juta ya. 200 juta dikali dengan 25 hari. Berapa miliar Bapak Ibu? Itu sekitar 5 miliar. Ya, 5 miliar ongkos kirim setiap bulan perusahaan harus ekstra bayar. Tanpa harus menaikkan harga barang. Bapak dan Ibu, itu satu beban perusahaan. Kita harus bisa mengkaji ya bahwa Atomi mengeluarkan 5 miliar rupiah setiap bulannya untuk hanya bayar ongkos kirim, belum biaya sewa gudang. Central warehouse yang Atomi miliki pasti bukan punya sendiri, pasti dia sewa satu space untuk central warehouse-nya. Ya, dan apakah ada outsourcing karyawan di situ saya juga tidak tahu ya, tetapi kemungkinan sudah satu paket lah dengan pelayanan warehousing dan sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu sudah merupakan satu ekstra biaya di mana harga barang tetap sama. Nah, ini satu kelebihan. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau ada perusahaan yang mau mengikuti sistem daripada Atomi ya dengan main sistem online shoppingnya, semua dilayani dengan kiriman gratis, ini bisa bengkak operasional mereka, Bapak dan Ibu. Dan akhirnya mereka harus naikkan harga. Loh, kenapa mereka harus naikkan harga? Karena marketing plan mereka beda dengan Atomi. Atomi punya kelebihan yang kedua. Atomi tidak bagi bonus. Ya, buat Anda dan saya, Atomi bagi profit sharing. Artinya bagi keuntungan. Nah, Atomi tidak menjadikan kita sebagai tenaga penjual mereka. Perusahaan MLM lain dimanapun yang ada, yang kita dengar sehari ini, ya, yang mungkin Anda pernah dengar, semua bergabung jadi member adalah sebagai agen tenaga penjualan mereka. Pasti. Makanya dikasih target penjualan sekian, dapat bonus sekian. Betul? Mencapai omset sekian, dapat bonus sekian. Karena semua MLM menggunakan metode yang tadi. Kita bergabung sebagai tenaga penjual mereka. Dengan kata lain, tanda kutip, salesman modern. Ya, jadi salesman modern. Makanya banyak yang kreatif, nyetok barang sebanyak-banyaknya karena mau mengambil insentif dari perusahaan tersebut, mengambil promo-promo, program-program yang memberikan keuntungan paling maksimal di perusahaan tersebut, akhirnya stok barang yang banyak, baru dia jual. Nah, itu yang menyebabkan spekulan-spekulan muncul. Ya, di Atomi saya juga tidak menutup kemungkinan. Ya, kalau lagi ada promo, ya suka ada spekulan muncul. Ya, tetapi itu bukan cara yang CEO kita mau. Itu adalah cara orang terlalu pinter ngitung, ya, kalkulatornya mungkin kalau kita pakainya 1, dia pakainya 5, Bapak dan Ibu, ya, terlalu pinter ngitung si poanya, ya, wah ini bisa cuan. Anda bisa cuan hanya sesaat
long term, saya pastikan Anda belum tentu bersama dengan kita. Tapi kalau Anda mau jalankan Atomy dengan cara yang benar sesuai dengan CEO Park Design, Anda nggak bisa dengan cara spekulan, ya, karena bisnis Atomy bukan didesain untuk dijalankan dengan cara spekulasi. Tetapi bagaimana kita menciptakan auto consumers. Nah, ini yang belum pernah saya ketemu di perusahaan-perusahaan yang saya pelajari selama ini, ya, termasuk yang beredar di pasaran yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi Atomy itu punya satu marketing plan adalah bagaimana menciptakan para konsumen mereka sukses bareng sama mereka, ya, dengan cara didapat memberikan apa? Profit sharing. Nah, saya sering mengambil satu analogi atau satu contoh persamaan, ya, apabila kita pergi nonton ke bioskop. Sekarang saya tidak tahu film apa yang lagi populer di bioskop, ya, tetapi anggap sajalah seperti kemarin film Spider-Man, ya. Film Spider-Man itu rame, ya, khususnya kalangan ABG bilang bagus. Saya nonton sih bilang nggak bagus gitu, ya. Cuman anak saya dan teman-temannya yang seumuran bilang keren banget. Saya lagi mikir, ya, beda generasi ini kerennya di mana gitu, ya. Buat saya membosankan gitu, ya. Nah, jadi anggaplah film Spider-Man, ya, dan kita cerita, kita bilang ini bagus seperti anak saya, ya, dia bilang bagus, dia pasti cerita sama temannya. Nah, waktu dia cerita sama temannya, namanya anak ABG, kumpul pasti nggak mungkin cuma berdua atau bertiga, dia bisa berlima atau bertujuh, berdelapan orang. Nah, gara-gara cerita anak saya, semua temannya ada 6 orang atau 7 orang pergi nonton. Bioskop mendapatkan keuntungan dari cerita anak saya loh. Betul? Tapi apa yang bioskop tersebut kasih ke anak saya? Nol. Karena tidak ada mekanisme yang mengatur untuk pemberian komisi. Kamu promosiin produk saya bagi kamu komisi. Karena saya dapat untung dari cerita kamu. Tidak ada mekanisme dari Studio 21 seperti itu. Nah, tetapi anak saya lakukan kenapa? Bukan masalah untung atau nggak untung. Tapi karena memang dia puas dengan produk atau film yang dia tonton. Betul? Dia puas, dia cerita ke teman-temannya. Itu sudah yang namanya sifat alami manusia. Nah, CEO Park melihat ini kepada Ibu. Bahwa di dalam hidup kita, kita sudah memiliki yang namanya sifat naluri kemanusiaan alami kita. Yaitu apa? Bercerita. Nah, kekuatan bercerita ini yang CEO melihat, dan ini bisa menjadi satu kekuatan untuk membangun Atomy. Nah, karena pada dasarnya manusia memang sudah suka bercerita, nah daripada cerita nggak dapat hasil, dikasih hasil mau nggak? Ya mau. Orang nggak dapat apa-apa aja orang cerita, apalagi dapat sesuatu. Nah, kita sering tidak menyadari seperti anak saya tadi contohnya, ya, bercerita ke temannya. 6-7 orang pergi nonton. 6-7 orang selesai keluar dari bioskop, puas Bapak dan Ibu. Setelah puas mereka bercerita lagi. Ke cicinya, ke kakaknya, ke adiknya, ke saudaranya, ke teman-temannya, dan nggak tahu menjadi berapa orang lagi, Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya, apel, Anda mau hitung bijinya, gampang. Ya, Anda tinggal potong, Anda tinggal angkat saja bijinya, Anda bisa hitung. Ada berapa biji apel di dalam satu buah apel. Tetapi pertanyaan saya, dari satu biji apel, bisa tumbuh menjadi berapa apel? Siapa yang tahu? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Inilah kuasa cerita, Bapak dan Ibu. The power of storytelling adalah seperti kuasa Tuhan menciptakan satu biji apel menjadi berapa banyak buah kita nggak tahu. Itulah kekuatan cerita, Bapak dan Ibu. Jadi kalau hari ini Atomy bisa konsepnya seperti itu, ini wow luar biasa sekali. Jadi yang punya film itu siapa, Bapak dan Ibu? Apakah anak saya? Bukan. Apakah anak saya berpartner dengan Studio 21? Bukan. Anak saya cuma seorang konsumen yang puas menikmati film yang mereka tayangkan. Yang punya film, ya bioskop itu. Yang menjual, ya bioskop itu. Yang mendapat keuntungan, ya bioskop itu. Pertanyaannya, itu bioskop mau bagi keuntungan sama anak saya atau tidak? Kan itu. Nah, Atomy adalah sama seperti itu. Dia membagi keuntungan dengan Anda yang bercerita tentang produk-produknya dan bisa menciptakan pasar buat mereka. Ya, jadi simpelnya adalah mereka profit sharing. Semakin banyak yang orang Anda ceritakan tentang Atomy,
pasar yang mereka dapatkan semakin besar, makanya mereka bagi keuntungan dengan Anda. Jadi prinsip pertama, kalau Anda mau untung uang dari Atomi, Anda harus mau berbagi ke sebanyak-banyaknya orang. Terlepas orang itu mau dengar atau tidak, mau percaya atau tidak, ini sangat berbeda dengan MLM lain, Bapak dan Ibu. Saya tidak suruh Anda prospek, ya. Kalau prospek, Anda berusaha mencari mangsa, tanda kutip, ya. Tapi kalau berbagi, Anda nggak pernah pusing orang itu mau menghargai atau tidak cerita Anda. Betul? Karena Anda cuma berbagi. Kalau Anda berbagi sudah berat, berarti pertanyaan saya, apa yang ada di motivasi hati Anda? Kalau Anda berbagi saja merasa, aduh nggak enak ya ngomong sama teman, coba cek hati Anda. Jangan-jangan Anda punya motif lain. Karena di Atomi itu kita hanya diminta untuk bercerita, berbagi cerita tentang Atomi, tentang produk. That's it. Tidak ada disuruh yang aneh-aneh. Pak, banyak loh Pak orang jalankan Atomi menjual produk. Ya, itulah saya bilang ya. Manusia itu lucu. Dilarang jualan, seneng jualan. Disuruh jualan, tidak mau jualan. Ya, jadi saya nggak bisa bilang benar atau salah. Kembali ke diri Anda masing-masing. Ya, kalau Anda memang orang yang tipikal suka jualan, susah ya memang ditahan-tahan ya. Beli produknya mungkin Anda coba jual ke teman ya. Teman ada yang nanya, akhirnya produk Anda jual juga ke dia ya. Memang ada manusia seperti itu. Saya tidak bisa pungkiri ya. Jadi dari Atomi sendiri tidak memaksa Anda atau tidak menganjurkan Anda untuk jualan. Tugas kita hanya sharing ya. Jadi Bapak dan Ibu di Atomi luar biasanya sistem dia adalah hanya dengan kita berbagi cerita, kita bisa diaturkan satu skema atau skenario dalam marketing plan mereka, kita mendapatkan komisi. Ya, itu sebabnya kenapa saya kemarin sudah omong PV barang di Atomi kecil. Ya, karena kalau PV besar artinya sudah di markup. Ya, artinya penggelembungan harga dari produk itu sudah terjadi Bapak dan Ibu. Ya, PV kecil karena kenapa? Profit sharing atau commission base. Namanya bagi komisi nggak ada besar-besar Bapak dan Ibu. Berapa komisi agent properti? Paling 1-2% Bapak dan Ibu. Itu pun potong pajak. Betul? Makanya banyak dari Anda yang suka tanya ke saya, Pak, bonusnya, komisi kita general commission 870.000 ya Pak. Potong pajak pula Pak. Udah kecil dipotong pajak lagi. Ya memang begitu. Ya, jadi agent properti pun juga dapat 1-2% juga potong pajak. Cuman kenapa dia terimanya besar? Karena nilai transaksinya besar, betul? Anda kenapa terimanya kecil? Karena nilai transaksi Anda juga kecil, Bapak Ibu. Ya, nah jadi di Atomi kalau saya hitung rasio dari produk dengan PV yang ada di shopping mall Indonesia itu besarannya kisaran 1,5% sampai paling tinggi 4%. Ya, nah itu adalah angka yang wajar sekali Bapak dan Ibu untuk yang namanya commission based marketing plan ya. Jadi marketing plan yang Atomi adalah Anda harus sadar commission based ya. Komisi ya, makanya disebut general commission ya. Nah, jadi kalau Anda hari ini melihat marketing plan Atomi seperti ini ya, dia sangat-sangat fair dalam arti apa? Dia tidak menaikkan harga jual barang di atas kewajaran. Jadi kalau misalkan Anda mengambil barang yang ada di Atomi, ya kenapa dia tidak bisa bagi bonus? Dia hanya kasih komisi. Jadi bukan, kalau bagi bonus gini loh Pak. Barang 1.000, saya jual 5.000. Ya, ada spare margin 4.000. 4.000 ini saya bagi Anda separuh, saya ambil separuh. Oke? Saya sebutnya bonus. Oke? Tapi barang 1.000 sudah jadi 5.000. Tapi Atomi nggak mau. CEO Pak sudah melihat flow atau cacatnya sistem MLM seperti ini. Dia sudah nggak mau lagi jalankan kecacatan sistem MLM yang sudah berlaku diteruskan oleh Atomi. Dia nggak mau. Dia mau mendobrak dan mengobrak-ngabrik semua sistem MLM yang ada dan dia robah, dia bongkar, makanya dia buat sistem Atomi berbeda. Atomi nggak akan naikkan harga di luar, tetapi dia akan ngambil komisi ke dalam. Ya, ini yang berbeda Bapak dan Ibu. Barang yang 1.000 tadi, CEO Pak lebih rela nawar sama Kolmar daripada naikin harga jual.
Makanya CEO Park selalu negonya sama pabrik, bukan negonya sama kita. Dia negonya sama Colmar, sama KRI ya untuk turun harga. Turun harga, turun harga. Kenapa? Supaya ada margin di sana. Jadi dia lebih nego ke pabrik, bukan naikin harga jual seenak udele ya kalau dalam bahasa Jawa, seenak sendiri mau naikin berapa nilai jual. Kenapa? Karena barang-barang Atomy seluruhnya adalah barang kebutuhan. Yang namanya sudah barang kebutuhan itu ada harga kewajaran, ada harga market price ya yang secara rata-rata. Seperti saya sering ngomong, Atomy jual sabun, nggak mungkin sabun dijual ya, sabun mandi dijual 1 juta. Mau nggak beli sabun mandi 1 juta? Tapi Anda jual satu dapat 500.000. Ya sudah jelaslah 500.000-nya uangnya dari mana, betul? Jual sampo, dia bilang rambut rontok bisa subur lagi dan sebagainya, tapi dijual satu sampo 2 juta. Mau? Tapi Anda jual satu dapat 500.000. Kan itu sudah nggak wajar, Bapak dan Ibu. Betul? Tidak wajar. Atau jual suplemen lah. Ya, suplemen yang sekali minum, pokoknya semua penyakit sembuh. Ini suplemen dewa lah begitu ya. Tapi satu suplemen harganya 3 juta. Ya, jual satu paket, Anda langsung dapat 1,5 juta. Mau? Ya, pertanyaan saya itu uang-uang Anda juga yang diputar-putar di sana dibagi-bagi buat Anda juga. Terus uang dari Anda yang terima uang Anda, lantas Anda naik panggung menghargai diri Anda, lantas Anda yang happy. Orang aneh, Bapak dan Ibu. Ya, uang sendiri, terima sendiri, naik panggung sendiri, dapat penghargaan sendiri, happy sendiri. Orang gila, Bapak dan Ibu. Ya, Anda harus tahu uangnya dari mana, hadiah itu dari mana. Melek dan ngitung, Bapak dan Ibu. Jangan jadi orang yang cuma tertipu dengan omongan orang yang mengajak Anda. Ya, dapat ini, dapat itu, dapat ini. Wah, invest cuma segini, dapatnya ini loh. Hitung deh, cuma keluar segini, dapatnya lebih banyak. Hitung dulu, Bapak dan Ibu. Makanya kita semua sebelum boleh join MLM umur 18, makanya suruh sekolah dulu TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Biar bisa ngitung. Betul? Karena untuk ngitung begituan nggak butuh kuliah, Bapak dan Ibu. Itu cuma butuh akal sehat dan hati bersih. Jujur dari mana bongkar itu. Baru putuskan Anda mau bergabung atau tidak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya terang-terangan saja ya, banyak orang yang suka percaya sama hal-hal seperti ini ya. Entah saya sudah berapa puluh tahun ngomong seperti ini di forum terbuka, di panggung, sudah ratusan ribu orang Bapak dan Ibu yang dengar saya ngomong seperti ini. Ya, tidak pernah ada orang yang ya tetap selalu ada yang ketipu lagi. Padahal udah sering saya omong. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya omong apa adanya, saya omong ini yang benar ya. Kenapa CEO Park ya, CEO dari Atomy itu tidak mau lagi sistem seperti yang ada. Dia lebih suka membagi komisi daripada harga barang yang wajar. Nah, inilah kelebihan daripada Atomy. Satu, udah harga barang wajar. Kedua, biaya tambahan tidak dicas kepada konsumen. Ya, biaya tambahan apa? Pengiriman tadi, ya. Packaging tadi, itu semua tidak dibebankan ke konsumen. Itu menjadi beban perusahaan. Makanya kenapa perusahaan Atomy harus efisien mengelola perusahaan dia. Kenapa? Karena ada 2 sumber keuntungan. Satu, keuntungan kita dapat dari penjualan kita. Revenue, we get profit. Tapi ada keuntungan kedua dari apa? Saving cost. Ini yang banyak pengusaha tidak menyadari. Mereka hanya berusaha mencari untung hanya dengan menciptakan penjualan semakin besar. Jualan makin besar. Tapi mereka lupa biaya mereka ikut naik nggak? Keuntungan itu kita bisa dapat dari 2 cara. Satu, menciptakan penjualan lebih banyak. Yang kedua, menghemat biaya semakin banyak. Nah, kenapa perusahaan Atomy karyawannya nggak banyak? Ini adalah cara kedua yang mereka pakai. Saving cost. Penghemat biaya. Sehingga kalau mereka bisa hemat biaya, mereka bisa mempunyai margin lebih baik. Oke? Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita harus bisa ngelihat Atomy kenapa ya karyawannya nggak banyak. Kenapa ya Atomy nggak menerapkan sistem buka kantor di mana-mana. Kok banyak loh perusahaan MLM lain, ada kantor cabangnya di kota ini, ada di kota ini, satu Indonesia ada 50 cabang, stokisnya banyak. Itu semua biaya Bapak dan Ibu. Biaya sewa kantor, biaya operasional, biaya karyawan, itu semua cost. Dan cost itu akan menjadi beban siapa? Beban Anda dan saya sebagai konsumen. Jangan Anda pikir, oh itu kan beban perusahaan. Ingat ya,
Tidak ada seorang bos MLM mau rugi. Tidak ada. Semua bos, bukan cuma MLM. Bos apapun pasti maunya cuan. Ada nggak yang maunya buntung? Bos dermawan itu mah bukan buka perusahaan, bukan buka usaha, Bapak dan Ibu. Itu mah lagi melakukan kegiatan sosial. Betul? Tapi kalau kita lagi bisnis, kita pasti tolak ukurnya profit. Betul? Semua bos pasti pikir berapa saya bisa untung. Jadi kalau ada bos-bos MLM yang ngomong, wah beliau ini sangat dermawan sekali, beliau ini rela mengeluarkan, wah bullshit. Itu bohong banget, nggak ada. Ya, mereka semua itu tolak ukurnya cuan, untung. Kalau nggak untung, ya buntung gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, makanya kenapa penting seorang bos MLM itu bukan cuma menciptakan keuntungan dari penjualan, tetapi juga bagaimana mengefisiensi perusahaan dia dari dalam untuk saving cost, untuk menghemat biaya-biaya. Ya, salah satu strategi yang Atomy pakai, tidak ada kantor-kantoran, tidak ada sistem stokis-stokisan. Karyawan dipangkas sampai cuma 650 orang, Bapak dan Ibu. Ini sih benar-benar gendeng. Ya, bahasa Jermannya gendeng, Bapak dan Ibu ya. 650 orang menghandle 23 negara, itu sih benar-benar luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa loh Bapak dan Ibu. Saya sering ketemu perusahaan yang urusannya cuma dalam negeri, Indonesia saja. Karyawannya sudah ratusan orang. Itu cuma ngurus Indonesia tok. Karyawannya sudah ratusan orang. Ini dunia Bapak dan Ibu. Karyawannya belum sampai 1.000 orang. Berarti ini manajemennya sangat luar biasa sekali. Jadi benar-benar dia memikirkan kita sebagai konsumen supaya bisa mendapat barang dengan harga semakin baik. Kalau perusahaannya boros, ya buang-buang biaya yang besar, udah bebanin aja ke harga jual. Toh bukan kita yang bayar, toh konsumen yang bayar. Ini kan banyak perusahaan seperti itu. Cas aja ke sana semua. Biaya kita berapa, kita masukin komponen itu ke harga jual. Nah, ini akan menciptakan harga semakin melambung, konsumen semakin beli barang semakin mahal. Padahal untuk apa? Membayar gengsi perusahaan tersebut. Betul? Membayar gengsinya perusahaan tersebut. Punya kantor besar, punya karyawan banyak. Yang empanin mereka siapa? Anda dan saya sebagai konsumen. Kenapa Atomy kantornya cuma satu lantai, itu cuma sedikit. Saya pernah pergi ya kantor Atomy di Indonesia. Saya kaget waktu saya diajak sama Bu Rini. Kok kantornya sederhana sekali. Ini adalah efisiensi biaya. Bukan Atomy nggak punya duit. Kalau Atomy mau lihat kantor benernya, pergi ke Atomy Park. Ya, itulah kantor pusat Atomy. Tapi yang di seluruh negara yang lain cukup biasa saja. Kenapa? Karena filosofi Atomy adalah bukan untuk membuat image dari yang kelihatan dari kantor-kantor seperti itu. Tapi filosofi Atomy adalah bagaimana menciptakan absolute produk tadi. Nah, dengan tujuan ini menciptakan absolute produk, dia nggak bisa main-main. Dia harus benar-benar efisiensi dari segi macam-macam biaya yang tidak semestinya keluar, dia nggak boleh keluar. Ya, kalau kita nonton videonya CEO Pak, sampai papan merek saja di awal dia nggak mau bikin. Karena saking mikirin bagaimana produk duluan. Ya, lebih mengutamakan konsumen dulu daripada kekerenan kantornya dia. Ini sudah merupakan satu gambaran pribadi daripada CEO kita, Bapak dan Ibu, bahwa beliau memang benar-benar mengutamakan konsumen-konsumennya mendapatkan kepuasan dulu. Ya, mereka itu kalau sudah puas, buat dia itu adalah keberhasilan, Bapak dan Ibu. Nah, ini satu cerminan yang luar biasa sekali waktu saya nonton video tentang CEO Pak. Bahkan papan merek Atomy di awal kantor pertamanya saja, dia merasa itu nggak penting. Dia lebih penting konsumen duluan. Jadi Anda dengan saya di Atomy ini sangat dimanjakan sekali. Kita itu sangat diperhatikan oleh mereka. Kepuasan kita sampai diberikan garansi 30 hari. Saya jarang ketemu perusahaan MLM yang berani kasih garansi 30 hari. Ya, kalau nggak percaya Anda searching saja perusahaan apa di Indonesia yang ada kasih garansi 30 hari. Luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, no question asked. Anda kalau mau retur barang tanpa ada pertanyaan, langsung barang diminta kembali, uang Anda dikembalikan. Perusahaan apa yang berani seperti itu? Hanya perusahaan-perusahaan yang yakin dengan kualitas produknya baru kasih garansi. Jangan terbalik ya Bapak dan Ibu. Perusahaan yang jual produk abal-abal nggak berani kasih garansi. Perusahaan yang jual produk kualitas baru berani kasih garansi. Kalau nggak percaya, ya Anda beli mobil, ada garansi? Ada, karena yang agen tunggal pemegang mereknya, ATPM-nya,
pasti yakin dengan produk yang dia bikin. Dia seperti Honda, Toyota, Mercy, BMW. Dan semakin bagus merek tersebut, semakin lama garansinya. Betul? Bahkan dia berani kasih garansi seumur hidup. Kenapa? Dia yakin buatan dia nggak bakal ada flaw, nggak ada cacatnya. Flawless. Ya, tapi kalau beli produk yang abal-abal Bapak dan Ibu, kalau bisa syukur-syukur udah dibeli jangan ketemu lagi. Karena mungkin sampai rumah barangnya rusak. Betul ya? Jadi sangat berbeda Bapak dan Ibu. Jadi kalau hari ini ya kalau kita di Atomi dikasih garansi 30 hari, ini berarti Atomi sangat yakin dengan barangnya. Kalau nggak percaya tantang aja MLM lain. MLM lain hebat, oke, barangnya bagus, kasih garansi dong 30 hari. Berani nggak? Saya yakin pada tukar semua. Kenapa? Karena mereka mainnya paket, Bapak dan Ibu, dapat duitnya jadi jualan paket, bukan dari benefit produk itu sendiri. Nah, kalau semua udah jualan paket, dapat duitnya, lalu balikin barangnya, bangkrut Bapak dan Ibu perusahaan itu. Duit udah dapat, barang dibalikin, ya kan? Padahal barangnya juga ya produk gazebo ya, nggak jelas, Bo. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan tertipu hari ini dengan yang gitu ya. Bahkan dari garansi saja Anda boleh cek. Apakah ada perusahaan MLM atau yang lain berani kasih garansi seperti Atomi? Ya, itu sudah menjadi poin kelebihan kita. Ya, packaging kita, efisiensi perusahaan, garansi kita. Yang ketiga, yang hal yang lain, apa yang merupakan kekuatan dari bisnis plan atau marketing plan-nya Atomi? Ya, yaitu lineage system kita. Lineage system kita tanpa batas kedalaman. Ini gendeng, Bapak dan Ibu. Kenapa gendeng? Karena saya nggak pernah ketemu ya marketing plan itu main level tanpa level kedalaman tanpa batas. Tetapi saya pikir lagi, kenapa Atomi bisa? Karena Atomi itu bukan money game, makanya dia bisa seperti itu. Kenapa? Di perusahaan MLM lain biasanya mereka yang main sistem bukan binary ya, sistem yang breakaway, yang matahari, dia pasti harus main leadership sampai berapa level ya, leadership atau royalty mereka sebutnya seperti itu ya, bonus-bonusnya, dan itu pasti ada batas kedalaman. Biasanya 3 kedalaman, 5 kedalaman, that's it. Tidak bakal berani lebih lah. Paling banyak 7, tapi yang di 7 sudah kecil sekali. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, ya kalau seandainya kita bangun grup, kita ajak teman kita, ya, si A, si B, si C, kita susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 5 orang lah, ya. Anggaplah perusahaan itu cuma ada batas kedalaman sampai 3. 1, 2, 3 kita masih dapat hasil. Yang keempat sudah goodbye darling Bapak dan Ibu, ya. Jadi artinya apapun pencapaian yang di level keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya, Anda nggak dapetin apa-apa Bapak dan Ibu. Ya, nggak dapetin apa-apa. Kecuali ada bonus tahunan, biasanya mereka suka akalin dengan bonus tahunan omset keseluruhan. Hanya itu saja. Tetapi yang dari kerja bulanan mereka itu tidak ada Bapak dan Ibu. Itu Anda hanya terkunci sampai 3 kedalaman saja. Lebih dari 3 ya, atau mungkin ada perusahaan yang menerapkan 5, lebih dari 5, ya Anda juga udah nggak dapat apa-apa. Nah, sialnya Bapak dan Ibu. Orang pertama, kedua, ketiga biasa-biasa saja. Orang keempat, kelima, dan seterusnya yang hebat-hebat. Padahal yang hebat-hebat itu lahir karena Anda. Anda yang turun kerja ke mereka karena apply-nya tidur, apply-nya tidur, apply-nya tidur. 3 orang di atas tidur nih. Anda turun ke orang keempat. Orang keempat ini yang paling aktif. Gara-gara si orang keempat ini aktif, 3 apply-nya ikut membangun. Ikut bangun, ya. Ikut bangun. Setelah bangun, mereka cuma jadi posisi kejepit yang diuntungkan. Dan sistem dia di perusahaan tersebut, level keempat ke bawah, silang. Tidak dapat apa-apa. Sialah Anda. Anda cuma dapat dari 3 orang level kejepit yang nggak menguntungkan Anda, dan juga Anda kerjanya di keempat ini. Dan ini yang hasil kerja Anda nggak dapat apa-apa. Pertanyaan saya kembali ke Anda. 3 orang ini Anda lebih suka Anda eliminasi kan? Jadi pertanyaan saya, motivasi Anda adalah apa sekarang ini? Membantu mereka atau membunuh mereka? Karena uang besarnya di sini.
Ini 3 menjadi penghalang Anda, ya. Nah, makanya deh banyak tuh upline-upline yang mulai culas di perusahaan model kayak gini ya. Cari-cari bukti palsu, dia ikut MLM lain loh supaya dikeluarin. Ya. Nah, di Atomi nggak perlu. Di Atomi nggak perlu kayak begini, Bapak dan Ibu. Di Atomi nggak peduli yang mau kejepit itu biarin aja, Bapak dan Ibu. Mau sampai 100 orang ke bawah, 1000 orang ke bawah, tetap hitungannya satu sisi grup. Tanpa batas kedalaman, tanpa batas negara. Luar biasa? Luar biasa sekali. Mau ada 100 orang, 1000 orang, 5000 orang, 10.000 orang dalam satu grup itu. Semua langsung dihitung menjadi satu kesatuan grup PV. Ya, nah ini yang membedakan Atomi dengan money game yang lain. Money game yang lain itu matching bonusnya atau pairing bonusnya ya seperti kayak kita pairing itu kan general commission. Mereka mainnya pairing per sponsoring. Pairing sponsoring. Jadi kalau masuk member 1 di kiri, masuk member hari itu 1 di kanan, matching. Matching nih. Ya, tapi kalau ada masuk lagi 1 di hari itu, harus ada 1 pasangannya lagi. Makanya mereka bilang harus selalu seimbang. Betul? Makanya orang money game selalu bilang, nah banyak nih yang salah kaprah. Mereka orang money game masuk ke Atomi, susun lineage-nya seperti itu. Saya mau ketawa mereka susun lineage kayak gitu. Kenapa? Karena di Atomi nggak perlu seimbang. Karena di Atomi nggak ada yang namanya pairing level atau pairing sponsoring. Nggak penting, Bapak dan Ibu. Nah, mereka yang biasa main money game, itu mereka selalu menjaga kiri masuk 1, kanan masuk 1. Kiri masuk 1, kanan masuk 1. Kenapa? Karena tiap yang masuk bayar duit. Di Atomi nggak ada bayar apa-apa, Bapak dan Ibu. Jadi apa yang mau didapetin pairing? Tidak ada. Anda punya pairingnya itu beda. Jadi kalau orang yang nggak ngerti marketing plan Atomi, membawa pengalaman money game dia, kiri kanan dia bikin seimbang mulu. Akhirnya pohonnya begini, mabok sendiri Bapak dan Ibu. Nggak tahu mau kerja kemana, fokus sama siapa, semua rantingnya sudah lebar. Nah semua jerit kayak anak ayam ya, karena semua baru join, akhirnya dia tanya, minta bantuan, Anda mabok ya, kalender 7 hari nggak cukup buat bantu grup Anda. Karena kenapa? Tidak ada sinergi leg ya, semuanya nyebar-nyebar seperti itu. Ya, salah sendiri kenapa menganggap Atomi sama dengan cara main binary money game. Makanya saya bilang Atomi bukan seperti itu ya. Nah, itu ya yang membuat Atomi luar biasa. Kenapa? Unlimited level. Tanpa batas kedalaman Bapak dan Ibu, tanpa batas negara, lintas negara. Ya, ada perusahaan MLM yang tidak bisa nyebrang negara. PV tidak bisa diperhitungkan dari beda negara. Atomi mau beda negara manapun juga ya, sampai masuk ke Eskimo sekalipun, mungkin kalau ada orang dan suatu hari Atomi buka di Antartika atau di Kutub Utara pun PV-nya dihitung buat Anda. Ya, jadi luar biasa sekali. Tanpa batas negara, tanpa batas kedalaman, itu sebabnya Bapak Ibu. Cepat-cepatlah Anda bangun network Anda sebesar-besarnya. Karena semakin banyak orang yang tergabung di dalam network Anda, semakin membuat PV itu lebih banyak buat Anda. Kenapa? Karena PV kita kecil. Karena kita commission based. Jadi semakin sering deh Anda cerita tentang Atomi. Ingat loh, berbagi cerita jangan jadi beban. Karena kita bukan orang yang punya motivasi aneh-aneh. Kita cuma cerita berdasarkan pengalaman kita, apa yang saya rasakan. Contoh, saya kayak kemarin ya, produk baru di Atomi Korea launching bertubi-tubi, Bapak Ibu ya. Waktu khususnya Desember ya. Sampai sekarang masih ada yang belum kebagian lagi saya barangnya gitu ya. Nah, jadi contoh kayak oil serum. Ya, waktu baru launching saya ada coba beli, saya coba pakai. Nah, waktu coba pakai, waktu Zoom dengan grup saya cerita tentang oil serum. Nah, gara-gara cerita saya, sampai hari ini grup saya banyak banget yang beli oil serum. Ya, apakah saya sebagai seorang influencer? Ya mungkin di grup saya seorang influencer ya. Tapi saya tidak lagi endorse produk Atomi, tapi saya menceritakan apa yang saya pakai dan saya semprot di depan muka mereka. Mereka lagi Zoom, saya coba pakai oil serum dan mereka melihat perubahannya. Beberapa yang ketemu dengan saya secara face to face, saya langsung semprot oil serum depan dia. Jadi benar-benar mereka melihat, oh iya lupa, bagus ya, iya lupa, beginilah. Nah,
Itulah cerita saya. Saya nggak suruh dia beli, saya cuma bilang, saya puas banget deh sama produk ini. Ini keren banget deh nih produk. Apa sih Pak? Ini loh barangnya isinya tuh minyak dengan ini ada serumnya. Ya saya ceritalah tentang pengetahuan produk dikit. Nih ya, saya cobain ke muka kamu ya, saya semprotin ke dia. Habis seperti tunggu 5 menit ya. Udah gitu saya suruh ngaca. Setelah 5 menit ngaca dia bilang, iya lu, glowing lu, iya lu, keren kan? Beli di mana nih Pak? Itu doang. Terus kalau cuma cerita gitu doang beban, saya juga bingung ya, bebannya di mana Bapak Ibu? Ya, itu udah cara paling gampang kita tiap hari ngumpul sama teman, khususnya emak-emak ya. Itu udah biasa banget kalau emak-emak tuh cerita kayak begitu, rempongan kayak begitu. Ayo keren deh baru ini. Gue baru beli nih, keren. Itu kan udah emak-emak style banget. Justru saya belajar sama emak-emak loh. Justru saya belajar naluri emak-emak itu saya pakai di dalam bisnis Atomi. Makanya di Atomi mayoritas banyakkan wanita ya, karena memang wanita itu sudah biasa cerita ya, harus mengeluarkan 50.000 kata-kata setiap hari, kalau enggak otaknya cenut-cenut pusing ya. Makanya kalau wanita agak cerewet ya, suami-suami ya Anda maklumi ya, karena memang wanita kodratnya harus mengeluarkan 50.000 kata-kata setiap hari. Kalau dia nggak keluar, migrennya kambuh Bapak dan Ibu ya. Jadi buat Anda yang punya para suami, kalau istri Anda lagi cerita, dia nggak butuh dijawab. Dia cuma butuh kuping, dengerin aja. Udah dengerin aja ya. Nanti kalau 50.000-nya udah habis, dia diam sendiri Bapak Ibu ya. Capek dia biasanya lapar habis itu cari makan ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu di Atomi itu kita cuma berbagi cerita saja ya, dan kedalaman marketing plan-nya ini tanpa batas kedalaman ya. Nah, dan juga dia tidak menganut sistem leadership seperti itu karena kenapa? Nah, yang lagi PV di Atomi tidak dihapus. Tidak hitung bulanan. Ini yang luar biasa Bapak dan Ibu. Perusahaan MLM manapun nggak berani PV dibawa terus. PV pribadi berani bawa terus. PV group nggak berani Bapak dan Ibu. Kenapa? Butuh server yang besar. Untuk nyimpen data orang yang satu dunia, jutaan miliaran transaksi yang belum bayar komisi, itu simpan loh. Itu berapa miliar transaksi Bapak dan Ibu masih disimpan di server database-nya Atomi. Itu untuk bikin servernya itu bukan cuma seenak mulut omong. Saya juga bisa, coba lu buktiin. Bikin tuh server. Ya, itu biaya Bapak dan Ibu. Perusahaan yang duitnya cere-cere mah udahlah, jangan mimpi lah ya. Kalau mau saing seperti Atomi itu ngaca dulu lah ya. Ngaca dulu, benar-benar ngaca ya. Atomi tahun lalu 2021 nyumbang. Ini nyumbang loh. Artinya kalau orang udah bisa nyumbang, berarti dia berlebih. Betul? Berarti dia punya duit lebih dari yang dia sumbang. Setuju? Ya, kalau enggak kita nggak mungkin nyumbang semua duit kita. Kita pasti nyumbang dari kelebihan yang kita punya. Atomi total nyumbang 2021. Bapak dan Ibu catat, ini sebagai plus point Atomi yang untuk Anda share ke teman-teman Anda. 120 juta US dollar. 120 juta US dollar. Rupiah 1,7 triliun Bapak dan Ibu. 1,7 triliun Atomi nyumbang 2021 untuk kegiatan kemanusiaan selama pandemi COVID di seluruh dunia. 120 juta dolar atau 1,7 T. Bapak dan Ibu, perusahaan di Indonesia yang punya aset 1 T aja terhitung Bapak dan Ibu. Ini nyumbang 1,7 T. Jadi tolonglah yang pengen nyamain Atomi itu ngaca dulu ya. Ngaca dulu benar-benar ya. Karena kenapa? Atomi itu bukan perusahaan kecil. Ya, bukan perusahaan kecil Bapak dan Ibu. Dia bisa bikin server database untuk nampung komisi-komisi yang belum terbayar itu. Itu bukan murah. Terus ya, aplikasi yang ada di handphone Anda. Coba Anda iseng. Pindah-pindahin region, pindah-pindahin negara. Berapa cepat dia pindah negara? Itu nggak gampang Bapak dan Ibu bikin program kayak gitu. Indonesia, pindahin Korea, pindahin Taiwan, pindahin Amerika, pindahin Australia. Cuma hitungan detik udah pindah-pindah. Saya pernah show aplikasi Atomi ini ke teman saya. Teman saya ini konsultan MLM. Di Indonesia kalau ada MLM mau buka, suka hubungi dia. Saya kadang suka ketawa sama dia. Hubungin lu aja ilmunya belum tentu lebih banyak dari gue. Tapi orang jadikan dia konsultan MLM, dia pun juga ngakak-ngakak gitu ya. Nah, waktu saya tunjukin aplikasi Atomi Bapak dan Ibu, dia bilang gini, ini sih luar biasa.
bisa pindah negara secepat ini canggih. Dan ini servernya nggak main-main. Ini bikinnya bukan murah punya. Ya, orang yang ngerti baru bisa menilai, Bapak Ibu. Kalau orang yang ngerti pindah-pindah negara, ya Korea apa segala, keren ya keren, cuman keren doang. Anda tahu nggak kecepatan berapa detik itu? Bedanya tuh duitnya beda, Bapak Ibu. Kalau mau bayar yang murah bisa muternya setengah hari, Bapak Ibu. Boro-boro mau ngejar reset bump ya, yang ada Anda kena reset duluan, Bapak Ibu. Nggak bakalan bisa belanja barang Korea. Mereka 5G, kita 7G ya. 7G-nya tapi G-nya sensor semua ya. Nggak beres ya di Indonesia ini. Tulisan 4G tapi muternya nggak habis-habis ya. Apalagi ya yang di daerah-daerah, kita yang di kota besar aja ngerasa lemot banget, apalagi yang di daerah sekelilingnya gunung, laut, ya udahlah mimpi saja lah ya. Ada mesti naik menara buat dapat signal gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya kembali lagi ya, kecanggihan daripada aplikasi ya, sistem database di Atomi ini investasi besar Bapak dan Ibu. Bukan biaya kecil untuk membuat ini. Untuk maintenance ini bukan biaya kecil. Dia simpan data transaksi orang yang belum keluar komisi tanpa batas waktu. Luar biasa ya. Saya bilang kalau akumulasi personal point, banyak perusahaan bisa. Tapi kalau akumulasi grup point sampai dibayar, ini sih gendeng Bapak Ibu. Gendeng. Benar-benar ya. Jadi di Atomi benar-benar itu Anda nggak akan rugi. Ya, Anda benar-benar semua poin kerjaan Anda dari grup ya, mereka yang ada lahir karena Anda dihargai benar. Anda benar-benar dipertahankan omset yang Anda kerja itu. Ya, ini kan hasil cerita Anda. Mereka belanja ini hasil cerita Anda. Anda dihargai selama Anda mengikuti ya syarat yang Atomi berikan, yaitu 10.000 PV. Sekurang-kurangnya Anda coba. Kenapa? Karena Atomi nggak mau Anda menjadi penjual. Cuma jual omongan, orang beli, Anda nggak pakai. Anda nggak mau, Atomi nggak mau. Makanya kenapa Atomi bikin 10.000 PV? Bukan itu sebagai akal-akalan Atomi. Bukan. Karena Atomi nggak mau melahirkan salesman. Ya, Atomi nggak mau melahirkan orang-orang yang cuma pinter cuap-cuap, pinter jual omongan, sendiri nggak pakai. Nggak mau. Atomi mau kita pakai, kita coba cerita yang kita coba. Makanya 10.000 PV itu minimal untuk supaya kita menjadi Atomian. Jangan kita menjadi orang yang ngomong Atomi sendiri nggak pakai Atomi. Ya, jadi banyak pencerita-pencerita bohong, cuman berdasarkan katalog. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Atomi nggak mau. Ya, itu sebabnya kenapa ada syarat 10.000 PV, baru Anda bisa lock, ya, dikunci seluruh grup poin Anda tanpa batas waktu. Luar biasa sekali. Ini database besar, server besar, dan juga membership seluruh dunia. Wah, itu luar biasa sekali. Ya. Dan yang kedua lagi, ada yang tanya, Pak, Atomi kok nggak ada katalog, nggak ada brosur? Ini juga biaya, Ibu. Jangan Anda anggap kecil loh ya namanya katalog, biaya, kantong plastik itu semua biaya. Kalau cuma ngurus satu member itu kecil. Tapi kalau sudah bicara jutaan, apalagi konsumen yang mungkin bisa ratusan juta orang, itu satu kantong plastik sudah menjadi miliaran angkanya, Bapak dan Ibu. Jadi kita jangan melihat dari kacamata kita. Ya ampun, cuma sekedar kantong plastik aja nggak mau kasih. Ya ampun, cuma sekedar bikin satu brosur aja, apa susahnya sih? Iya, kalau cuma ngurus Anda doang nggak susah. Tapi kalau ngurus jutaan, puluhan juta, ratusan juta, itu akan menjadi penggelembungan angka yang besar sekali. Nah, itu semua jadi biaya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya itu yang tadi saya bilang, PV yang dikunci dalam PV Group tanpa batas waktu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali, ya, sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi waktu saya mengetahui ini, saya bilang ini Atomi dahsyat banget ya, karena dia bisa tanpa batas kedalaman, semua kerja kita dihargai. Itu artinya semua kerja kita dihargai. 100% PV loh, 100% PV dari kedalaman manapun juga tetap terhitung sebagai grup PV Anda. 100%, tidak ada dikurang-kurangi. Karena Atomi sadar ini adalah kerjaan kita.
Makanya kalau network kita semakin besar, kita terima komisi semakin banyak. Kok bisa, Pak? Bisa, karena terjadi penjualan dari Atomy dalam satu hari semakin banyak. Karena orang Anda semakin banyak. Yang tadinya cuma 300.000 bisa terjadi 700.000 PV. Betul? Maka general commission-nya 700 ketemu 700, maka dapatnya 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Nah, jadi berlomba-lombalah untuk memperbanyak konsumen ya di dalam jaringan kiri, jaringan kanan Anda. Sesimpel itu. Atomy simple banget. Jadi kalau Anda yang bilang, Pak, Atomy itu kok kayaknya susah ya jalannya. Yang susah otak Anda. Atomy itu udah marketing plan, bisnis plan paling simple dari semua MLM yang saya ketemu. Kalau sampai Anda jalankan Atomy aja bingung, udah deh, jangan coba-coba nyebrang ke perusahaan lain ya. Karena Anda pasti migrain dan vertigo di sana. Karena Atomy simple banget. Dan cuma ngurus 2 grup kiri dan grup kanan. Aduh, simpelnya ampun-ampun. Jadi jangan dibawa kompleks, jangan dibawa rumit ya. Atomy itu sederhana banget. CEO kita tuh sudah muak lah ya dalam tanda kutip dengan sistem-sistem MLM yang memberatkan orang ya. Dan kemarin grup saya Pak Pram juga ada kirim ke saya tentang skema piramida dengan skema money game ya dari OJK, bukan Ken yang bikin. Ini adalah OJK. Jadi buat Anda yang di Facebook menonton saya nggak senang, samperin OJK, jangan samperin saya. Karena saya hanya membaca dari apa yang OJK bikin. Ya, skema piramida itu di mana? Di situ ditulis dengan jelas adalah apa? Penjualan produk melalui paket-paket sponsoring. Jadi dapat uang besar dari mana? Dari sponsoring. Itu adalah skema piramida. Ya, jadi kalau hari ini Anda masuk ke sebuah perusahaan, dipaksakan, digiring untuk pembelian paket, dan baru dapat uang besarnya dari membeli paket mereka, itu skema piramida. Bukan Ken yang ngomong, OJK. Ya, jadi kalau ada yang dengar di Facebook nggak senang sama saya, samperin OJK, jangan samperin saya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau nggak percaya, nanti saya bisa share gambarnya, ya, yang dari OJK. Jelas di situ apa itu skema piramida, apa itu skema money game. Nah, Pak, tapi banyak loh, Pak. Nah, ini kemarin pertanyaan istri saya. Tapi kalau seandainya ada yang nanya gini gimana? Dia tanya saya. Tapi mereka itu kan anggota APLI. Kok dibilang mereka main money game? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya tidak bilang APLI-nya kenapa-napa ya. Ini adalah masalahnya di perusahaannya Bapak dan Ibu. Mereka waktu mendaftar APLI, jadi gini, semua perusahaan yang mau tergabung di APLI itu harus seperti Atomy lah ya, ada penambahan semi SM ya, butuh waktu 90 hari untuk dikaji sama Departemen Perindustrian Perdagangan di Korea ya, dan mereka harus presentasikan perubahan mereka ini ke asosiasi penjualan langsungnya di Korea. Begitu juga dengan di Indonesia. Jadi kalau ada satu perusahaan yang mau buka, dia harus pemaparan marketing plan dulu ke APLI. Jadi APLI akan menilai apakah ini perusahaan legal atau tidak secara marketing plan. Dan ada klausul-klausul yang harus diikuti untuk memenuhi sebagai perusahaan yang legal dan tergabung sebagai anggota APLI. Begitu juga mereka harus menyampaikan ini ke dalam Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Mereka harus terdaftar di sana, baru keluar SIUPL-nya, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. SIUPL ya, SIUPL. Jadi ini baru keluar dari Deperindak kalau mereka sudah menyajikan pemaparannya ada jelas tentang marketing plan mereka. Nah, pertanyaannya, setelah mereka punya SIUPL, mereka punya APLI, lalu mereka ada perubahan program. Nah, perubahan program ini pertanyaan saya, tanda kutip, apakah mereka laporkan? Nah, ini yang kita nggak tahu Bapak dan Ibu. Karena kalau setiap kali mau rubah program, ada mau bikin program, lapor ke APLI, pemaparan lagi, mereka anggap ini akan lama. Nah, banyak perusahaan yang kreatif, nggak perlu lapor lah, udah langsung hantam aja. Kan sifatnya cuma promo 2 bulan, promosi 3 bulan, campaign 2 bulan, campaign 3 bulan, hantam baik. Nggak apa-apa, sikat, ya kan? Nah, jadi pertanyaan saya Bapak dan Ibu, saya nggak yakin perusahaan apalagi yang sering bikin program demi program, itu setiap program baru pemaparan terus, laporan terus. Saya nggak yakin Bapak dan Ibu. Karena itu repot, betul? Jadi itu sebabnya kenapa di dalam persaingan yang begini cepat, mereka itu sangat
berubah-berubah sekali. Nah, Atomy tahu ini dan Atomy nggak mau berubah. Kelihatannya Atomy sebagai perusahaan yang kaku ya, bikin satu promosi saja di Indonesia lambat sekali ya. Tetapi saya pikir ada bagusnya ya, karena di Indonesia ini kalau semua dikasih promosi, otak spekulan tuh muncul semua ya. Semua yang jago hitung, jago kalkulator di Indonesia. Makanya saya rasa ya, Atomy Korea sudah tahu Indonesia ini nggak boleh dikasih banyak promo. Kalau dikasih banyak promo, akhirnya akan saling hantam sendiri. Betul? Nggak dikasih promosi saja sudah saling hantam, apalagi dikasih promosi yang gila-gilaan. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita harus bisa belajar untuk melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Ya, kita harus belajar jujur ke kondisi negara kita sendiri. Memang orang di Indonesia dikasih kemudahan malah dijadikan kesempatan Bapak dan Ibu. Ya, kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Itulah mungkin ya menjadi satu pertimbangan Mr. Park juga di Korea. Kenapa Indonesia lambat, tidak seperti negara-negara lain bisa banyak promosi ini, promosi itu. Karena bahaya Bapak dan Ibu. Saya sejujurnya ngeri ya, ngeri kalau terlalu banyak promosi. Lebih baik nggak perlu ada promosi apa-apa. Kalau mau kasih PV up boleh, atau mau kasih ekstra bonus ya, mastership bonusnya didobelin terus, itu masih boleh ya. Jadi memacu orang untuk bekerja lebih rajin, memacu orang untuk mencapai target yang ditentukan, tetapi dikasih insentifnya saat kamu capai target. Jangan cara mencapai targetnya dikasih promo, itu yang bahaya Bapak dan Ibu ya. Nah, saya lebih sekarang lebih bisa menerima lah ya. Kemarin itu saya tanya sama Bu Rini kenapa ya ini Atomy Indonesia kok kayaknya lambat banget gitu ya. Tapi setelah saya melakukan semedi dan perenungan Bapak Ibu ya, ternyata memang ada baiknya seperti ini ya, ada baiknya seperti ini. Nah, jadi perusahaan Bapak dan Ibu, kita nggak yakin mereka itu selalu lapor perubahan-perubahan tersebut ke APLI. Itu sebabnya kenapa banyak beredar perusahaan-perusahaan yang juga anggota APLI, tapi sudah menjalankan ya program mereka itu seperti money game. Seperti skema piramida, ya penjualan paket-paket yang sudah di markup kali kejuntrungan. Nah, cara mengidentifikasikan markupnya itu dari mana? Harga barang yang Anda hitung di paket itu lebih mahal daripada barang yang satuan Anda bisa beli. Itu Anda bisa hitung. Ya, dari satu paket itu berapa Anda bongkar aja. Ini barang berapa harganya? Ini berapa? Anda totalin. Kok lebih murah sebenarnya kalau beli satuan? Ya, karena ada penggelembungan harga untuk dibagi-bagi. Makanya tadi saya bilang, uangnya dari kamu, ya kasihnya ke kamu, kamu yang dikasih naik panggung, kamu yang happy. Orang aneh ya. Jadi duit-duit sendiri, terima juga sendiri, happy sendiri. Itu kayak Mr. Bean tulis surat, kirim sendiri, ketawa sendiri, senang sendiri, orang gendeng ya. Jadi Bapak Ibu di dunia MLM banyak orang kayak begitu ya. Saya dapat lo tiket ini, saya dapat lo bonus ini, padahal duit-duit dia juga ya. Tapi dia bilangnya dia dapat. Ya itu coba perusahaan akal-akalan doang ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kelebihan daripada marketing plan-nya Atomy, CEO Park sudah melihat ya, tidak mau ada yang terjadi penggelembungan seperti itu. Itu sebabnya kenapa Atomy tidak jual paket. Karena paket atau insentif-insentif yang diberikan seperti itu pasti akan menjadi beban. Ya, akan menjadi beban. Dan ingat, banyak orang yang mengejar main ke skema piramida itu, mengejar apa Bapak dan Ibu? Mengejar sponsoring. Seperti yang saya sudah cerita kemarin. Di Atomy, kenapa hanya dibuat cuman binary, 2 orang saja? Supaya kenapa? Supaya Anda fokus bantu 2 grup saja. Itu saja kerjaan Anda sudah nggak habis-habis. Karena di dalam itu sudah menjadi banyak sekali cabang dan ranting di dalamnya. Apalagi kalau Anda disuruh bikin tanpa batas orang yang Anda bisa direct, Anda ajak ya, bisa Anda ajak langsung, itu akan lebih bikin Anda repot sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu, di Atomy itu tidak ada mau fokus pada sponsoring atau memberikan insentif uang, ngajak 1 orang dapat berapa ratus ribu ya, ngajak 1 orang dapat 1 juta, atau jual paket dapat 1 juta. Tidak ada seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nanti akhirnya akan menjadi misleading ya, misleading, harga yang udah digelembungkan dan sebagainya. Makanya di Atomy Bapak dan Ibu, Anda lihat semuanya ngajak orang nggak bayar ya. Ini CEO Park sudah tahu. Perusahaan lain ngajak orang suruh jual paket, sama CEO Park ngajak orang gratis langsung. Ini kan ekstrim Bapak dan Ibu. Mana ada perusahaan di Indonesia yang ngajak orang nggak usah bayar apa-apa.
Makanya banyak orang bilang, lantas Pak, kita dapat uangnya dari mana Pak di Atomi? Nah, yang nanya kayak gini kebiasaan main money game mungkin. Dia maunya ngajak satu orang langsung dapat duit ya. Nah, orang kayak gini perlu diedukasi Bapak dan Ibu ya, bahwa Atomi itu berbeda. Di Atomi itu kita dapat hasil dari bercerita, dari berbagi kepada orang-orang sekeliling kita. Ini adalah budaya Atomi yang mau mereka tularkan ke kita. Budaya berbagi, Bapak dan Ibu. Nah, budaya berbagi ini yang harus kita jiwai. Makanya di moto keempat, melayani dengan kerendahan hati. Ya, ini luar biasa sekali, Bapak dan Ibu. Ya, melayani dengan kerendahan hati. Kita benar-benar mau melayani orang-orang ya di grup kita, orang-orang yang mereka sudah percaya dengan apa yang kita cerita, mereka setuju dengan apa yang kita cerita, mereka bergabung di Atomi, kita layani mereka. Ya, kadang mereka produk di Atomi saya tahu produknya banyak sekali. Bahkan saya pun belum mengerti semuanya. Ya, saya nggak yakin lah dengan leader-leader yang sudah lama juga ya. Selama-lamanya mereka paling juga 3 tahun kan gitu ya. Apakah mereka sudah mengerti semua produk Atomi secara keseluruhan? Saya juga nggak yakin Bapak dan Ibu. Karena produknya banyak banget ya, banyak banget. Mungkin kita hanya concern kepada produk yang kita suka. Contoh ya, di sini kan kebanyakan wanita lebih sukanya areal perawatan kecantikan ya. Mereka lebih fokus ke produk kecantikan ya. Mungkin ada yang lebih fokus kepada kesehatan, dia lebih suka ke kesehatan. Coba kalau saya tanya sampo, saya tanya perawatan tubuh, mungkin mereka juga mesti baca-baca katalog ya, baca-baca produk description juga. Jadi untuk mempelajari semua produk di Atomi pun butuh waktu. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu kerendahan hati untuk melayani grup kita? Karena grup kita kadang-kadang nanya sesuatu yang kita nggak ngerti. Kalau kita ini nggak sabaran Bapak dan Ibu, udah lu baca aja sendiri, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus apa-apa tanya gue gitu ya? Lu pikir gue lebih pintar dari lu gitu kan ya? Nah, kadang-kadang hati kita menjerit pengen ngomong kayak gitu. Cuman kan nggak boleh, ya kan? Nggak bisa lo ya. Kita sebagai leader, kita harus, oh ya nanti ya Bu, Pak, saya coba pelajarin dulu, nanti saya kembali dengan jawaban kepada Anda. Kan kita harus jawabnya bisa diplomatis sedikit. Padahal dalam hati sih memberontak ya. Dalam hati pikir, apa iya? Lu pikir gue bisa hafal 500 produk yang ada di Atomi ya kan? Emang kerjaan gue cuma ngafalin produk apa? Kalau lu mau bisa lu cari tahu aja sendiri kan. Pengennya ngomong gitu, tapi kan nggak bisa kan gitu ya. Nah, jadi ini saya menyampaikan jeritan hati para leader-leader di sini. Ya, sebenarnya leader juga manusia ya. Mereka juga punya masalah di rumah tangga mereka, punya kesulitan, kesibukan. Ya, kadang-kadang melayani satu leader, satu member mereka tanya, ya kalau satu-satu nanyanya enak. Kalau nanya berbarengan 3 WA masuk, 5 WA masuk, udah WA lagi dibalas, telepon masuk ya. Belum lagi telepon WA nggak bisa, telepon yang pulsa masuk ya, pusing lah ya. Belum lagi kalau yang megang center ya, karyawannya bikin salah ya, salah order, salah kirim. Nah, itu udah menjadi akumulasi peristiwa Bapak dan Ibu. Ya, jadi tolong bagi para member Anda juga bisa mengertiin leader-leader Anda ya. Mereka juga manusia, mereka juga punya kesibukan. Kalau Anda bertanya belum bisa terpuaskan pertanyaan Anda jawabannya, ya wajarlah karena di Atomi itu produknya banyak ya. Saya menghimbau Anda self learning. Because kenapa? Ini bisnis Anda. Anda harus menggali, mencari tahu apa sih bisnis Anda ini. Apa sih yang ada di dalam bisnis Anda, baik produknya dan sebagainya. Ya, kalau nggak bisa bahasanya, tinggal copy paste sama si Google. Zaman sekarang udah dibuat mudah untuk kita mau belajar. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Ya, tidak ada lagi zaman sekarang gaptek Bapak dan Ibu. Kalau gaptek itu ya, itu sudah siap-siap berdiri di sebelah dinosaurus. Ya, karena Anda akan masuk museum Bapak dan Ibu. Karena zaman sekarang sudah berubah menjadi digital. Kalau Anda masih nggak mau peduli dengan dunia perubahan yang ada sekarang ini, siap-siap berdiri di sebelah dinosaurus. Ya, ingetin omongan saya. Jadi kalau Anda nggak pengen berdiri sebelah dinosaurus, ya belajar untuk mengikuti perubahan zaman ini. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu, itu ya beberapa alasannya kenapa Atomi itu berbeda, kenapa Atomi luar biasa ya. Join-nya gratis, harga barang tidak di markup, ya, semua dijual dengan harga kewajaran sesuai dengan market price karena bisa bersaing. Perusahaannya melakukan efisiensi, bukan hanya memikirkan keuntungan dari penjualan, tetapi bagaimana mengefisiensi
biaya-biaya yang timbul dari dalam, dari segi manajemen mereka, memberikan servis yang lebih dalam berupa free ongkir, ya, packing yang bagus, yang profesional, ya, lalu juga memberikan pelayanan kepada kita ya yang lebih baik dengan memberikan garansi 30 hari uang kembali ya. Yang kelima lagi apa? Sistem daripada yang unlimited level ya, unlimited level sampai unlimited country, dan negara-negara yang bisa dihitung semua dan mempersiapkan database server yang begitu besar ya untuk menampung data yang unpaid commission. Ya, semua belum dibayar tetap disimpan oleh Atomi. Semua jeripaya Anda tetap disimpan oleh Atomi. Tidak ada yang dihanguskan sistem setiap bulan. Riset tiap bulan harus kerja jadi sapi perah perusahaan. Atomi tidak mau seperti itu. Inilah semua poin-poin yang dari tadi saya sudah bahas satu persatu yang merupakan perubahan dan terobosan yang Atomi buat di industri direct selling ataupun MLM ya. Karena Atomi mempunyai satu impian untuk menjadi pemimpin di industri bisnis ini ya. Jadi itu sebabnya kenapa Atomi membuat terobosan. Kalau ada perusahaan yang merasa sanggup bisa menyaingi Atomi, silakan ya. Bikin saja servernya sebesar itu, bikin aja sistemnya seperti Atomi. Kita lihat ya, apakah bisa bersaing atau tidak. Ya menurut saya untuk bersaing dengan Atomi perlu punya pabrik seperti Kolmar dulu. Nah ini yang sulit Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi, strategic partner yang Atomi siapa? Kolmar plus Kairi men. Ini yang sulit Bapak dan Ibu ya. Itu sebabnya kenapa kita pede di Atomi karena ada Kolmar dan Kairi. Kalau pabriknya mungkin yang di Tangerang atau Cikarang ya mungkin saya sih mikir-mikir juga ya. Tapi kalau pabriknya Kolmar yang sudah punya reputasi 100 tahun di dunia ya, di dunia Kolmar itu pertama kali berdiri di Amerika. Ya kalau mau baca sejarahnya Anda bisa Google. Sudah 100 tahun Bapak dan Ibu. Ini bukan perusahaan ecek-ecek Bapak dan Ibu ya. Ini perusahaan yang memproduksi begitu banyak brand-brand besar. Nah, ini yang baru merupakan strategic partner. Kalau sudah namanya strategic partner Bapak dan Ibu, nggak bisa dipotong sama perusahaan lain. Nah, ini hebatnya. Kenapa? Karena perusahaan lain sudah nggak memikat buat dia. Dia cuma mau kontraknya sama Atomi. Nah, inilah yang membuat kita mempunyai satu selling point yang kuat sekali. Belum lagi Kairi. Siapa yang mau kerjasama bikin pabrik itu? Kerjasama sama Kairi. Kairi mau? Nggak mau lah. Apalagi perusahaan Korea. Ya, pokoknya hanya Korea dan Korea saja gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah mimpi lah. Tapi kalau pabriknya di Malaysia, pabriknya di Cina, oh bisa di bypass Bapak dan Ibu. Habislah kita ya. Tapi kalau produknya ini pabriknya Kairi dan Kolmar, amanlah kita ya. Tidak mungkin ada perusahaan-perusahaan MLM yang berani jegal. Oke, kita bikin Hemohim. Sama seperti Hemohim. Kita namanya Hemoher ya. Kalau itu ada Hemohim, kita Hemoher ya. Kita bikin, kita cari Kairi, kita bypass. Bikinin dong buat saya namanya beda Hemoher ya. Kita mau saingin itu Atomi di Indonesia. Nggak akan bisa Bapak dan Ibu karena Kairi nggak tertarik, Kolmar juga nggak tertarik Bapak dan Ibu ya. Anda mau bikin apa juga nggak diladenin Bapak dan Ibu. Kecuali Anda mau bikin brand Anda sendiri ya. Nah jadi nggak bisa lah ya. Jadi ini adalah satu keamanan buat kita yang menjalankan di Atomi. Siapa yang merupakan strategic partner kita? Ya, salah satunya adalah Kolmar dan salah satunya adalah Kairi. Ini adalah dua nama big names yang harus kita benar-benar promosi kepada para member-member kita supaya mereka tahu bahwa produk-produk yang diproduksi di Atomi itu bukan produk sembarangan. Produk yang memang benar-benar absolute quality, absolute price tadi. Itu luar biasa sekali. Absolute itu artinya apa? Mutlak, tidak ada lawan. That's it. Itu definisi absolut menurut Kamus Bahasa Indonesia, bukan menurut Ken ya. Jadi sekali lagi jangan bilang oh kata Pak Ken absolut itu nggak ada lawan. Itu bukan menurut Ken, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Arti absolut adalah mutlak, tidak ada pembanding. Cari sendiri di kamusnya ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Atomi berani omong Hemohim adalah absolute quality, absolute price, absolute product. Itu saya yakin banget. Kenapa? Karena nggak bisa di-bypass pabriknya, Bapak dan Ibu. Siapa yang bisa bikin ke Kairi? Nggak ada. Kairi juga nggak berminat. Karena memang Kairi bukan bisnis jualan hasil riset mereka. Justru dia bekerja samanya dengan Kolmar. Nah, barulah terbentuk Kolmar B&H. Nah, itulah yang bekerja sama dengan Atomi. Nah, silakanlah pergi ke Kolmar sana untuk coba negosiasi
Mau nggak bikinin Hemoher buat mereka ya? Kalau mau ya mungkin kita ada saingan saat itu. Kalau nggak bisa ya berarti Hemohim tidak akan ada lawan Bapak dan Ibu ya. Kalau Anda mau jelas tentang Hemohim, silakan nonton video yang saya sudah kasih ya tentang Hemohim detail banget. Orang minum Hemohim jangan berasa Atomi yang beruntung Anda beli. Anda bisa minum Hemohim bukan Atomi yang untung. Anda yang untung Bapak dan Ibu bisa minum Hemohim. Jangan terbalik. Karena Hemohim itu bukan produk komersial. Hemohim itu produk penemuan khusus untuk orang peneliti-peneliti di Korea. Bukan untuk dijual bebas. Awalnya diciptakan adalah untuk mereka. Tetapi kalau hari ini kita bisa konsumsi satu produk penemuan yang fenomenal ini, kita yang beruntung Bapak dan Ibu. Bukan kita beli Atomi yang beruntung. No, jangan salah berpikir. Lu bisa minum Hemohim, lu hoki banget. Kalau bukan karena Atomi, nggak mungkin lo minum Hemohim ini. Itu yang harus kita tanamkan di mindset kita. Jadi orang waktu beli Hemohim itu berasa pegang kotak berharga, Bapak Ibu. Ya, jangan itu merasa lu pikir lu beli Hemohim, Atomi langsung tambah kaya. Otak lu cupet kalau kayak begitu. Ya, pemikiran kamu dangkal. Lu bisa minum Hemohim, lu yang untung, bukan Atomi yang untung. Ya, karena itu produk sebenarnya nggak bisa kamu minum, itu produk nggak bisa kamu beli. Kamu mau beli pun harganya 10 kali dari sekarang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita harus tahu apa itu Hemohim dan di balik sejarah Hemohim itu kita harus tahu. Kalau bukan perjuangan dari CEO Pak, itu tidak mungkin. Makanya saya bilang, silakanlah perusahaan lain mau bikin Hemoher, silakan ya. Tidak akan bisa Bapak dan Ibu. Jadi ya, siapa di belakang Atomi Anda sudah tahu semua ya. Jadi Bapak dan Ibu, beberapa poin kelebihan dan kekuatan inilah yang harusnya menjadikan kita itu semakin yakin terhadap bisnis Atomi dan kita juga harus semakin pede ya untuk bercerita kepada teman-teman kita. Ingat, kita kalau cerita tanpa ada motivasi, embel-embel, tidak ada udang di balik bakwan, pasti kita akan ceritanya lega ya. Kita akan ceritanya tanpa beban. Karena kita memang mau berbagi cerita tentang produk yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita tahu tentang Atomi, apa yang kita rasakan, budaya apa yang kita pelajari di sini. Itu yang kita bagikan. Saat kita berbagi dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, saya percaya Bapak dan Ibu, orang tidak mendengar apa yang Anda omong. Orang akan melihat sincerity, ketulusan hati Anda. Ya, kalau Anda hari ini mau menjadi seorang leader yang luar biasa, ya, pimpin grup Anda dengan hati Anda. Jangan pimpin mereka dengan pengetahuan Anda. Jangan pimpin mereka dengan segala ilmu kehebatan yang Anda punya. Pimpin mereka dengan hati Anda. Saya percaya di sini masih banyak orang-orang di Indonesia, ya, leader-leader Atomi yang pakai hati jalankan bisnisnya. Ingat Bapak Ibu, saya selalu sering ngomong sama Bu Rini. Bu Rini, hati hanya bisa disentuh dengan hati. Kalau Anda mau mempunyai grup yang benar-benar mencintai Anda, sentuh mereka dengan hati Anda. Jangan sentuh mereka dengan kepandaian Anda. Jangan sentuh mereka dengan mulut Anda. Sentuh mereka pakai hati Anda. Saat mereka lihat Anda mau mereka sukses dari hati Anda, mereka pasti akan menghargai Anda. Oke, saya rasa itu saja Bu Rini.